Hai guys, hari ini gue lagi ada di salah satu coffee shop di Kelapa Gading. Yang pengen tahu gue di mana? Ikutin gue. Let's go. Halo, welcome to Manigari. Welcome to Manigari. Hai guys, balik lagi sama gue, Atma. Nih di Coldcast. Kita hari ini jalan-jalan ke Kelapa Gading, temu sama Koh Calvin. Welcome to Manukari. Ya. Jadi Koh Calvin, ini juga salah satu tempat favorit gue nih di Kelapa Gading ya. Thank you. Tempat favorit. Kalau nyari kopi pasti ke sini. Cuman pertanyaannya, gue ada beberapa pertanyaan nih mau nanyain. Kan udah sering ke sini, tapi nggak pernah ketemu nih. Padahal mau nanyain banyak bisnisnya tentang bisnis kopi. Jadi pertanyaannya sebenarnya, kenapa sih kopi? Sebenarnya ceritanya agak panjang sih ya. Tapi mungkin juga karena kebiasaan dari dulu kerja di kantoran, emang kan culture-nya itu anak muda, khususnya kita sering kalau lagi break, lagi apa ngopi gitu. Jadi ke bawah dari situ. Kemudian emang pernah kepikir juga sih, kayaknya seru juga nih kalau punya bisnis coffee shop, di mana nanti kalau udah pensiun mungkin bisa ngumpul-ngumpul di sini sama teman-teman. Jadi emang sebenarnya nggak ada background ke F&B, nggak ada background di kopi. Sebelumnya belum pernah ada sama sekali. Tapi suka banget sama kopi. Apa? Sambil jalan sambil belajar untuk menyukai kopi juga sih. Jadi memang berarti awalnya emang karena pengen coba bisnis kopi aja. Jadi emang dari awalnya itu sempat kepikir untuk punya coffee shop. Tapi kebetulan emang ada kesempatan juga ditantangin sama orang tua. Dibilang mau nggak nih kalau lu serius kita support gitu. Iya kayak benar-benar nekat juga lah waktu itu kita mulai. Tapi emang begitu ya, karena gue punya beberapa temen yang memang kondisinya sama. Di podcast gue sebelumnya tuh gue ngomong sama seorang chef. Gue bilang banyak orang-orang teman-teman gue yang memang punya capital itu bikin coffee shop atau bikin usaha memang hanya untuk teman-temannya kumpul. Iya kan? Iya. Emang soalnya mungkin paling esensi dari coffee shop gitu ya, buat ngumpul-ngumpul teman-teman, di mana suasananya itu yang benar-benar menjual banget. Tapi why Kelapa Gading? Kenapa Kelapa Gading? Kebetulan emang kan saya born and raised di Kelapa Gading. Born and raised Kelapa Gading, anak Kelapa Gading. Emang ya, I think first step yang cocok banget nih untuk kita start ya di area kita sendiri di Kelapa Gading. Dan receptionnya untuk di Kelapa Gading so far lumayan oke lah ya. Lumayan oke. Emang karena dari awal kita nargetinnya itu mau jadi neighborhood coffee shop gitu. Itu mungkin juga kenapa lokasi kita itu nggak terlalu prime banget di jalan utama atau apa, tapi benar-benar serving community yang ada di sekitar kita. Oke, jadi dari tahun berapa ya kalau 2018 kita Manukari pertama itu Copper Club. Copper Club itu 2018. Oke, 2018. Terus kalau Manukari sendiri? Manukari di tahun setelahnya kalau nggak salah 2019 itu kita buka Manukari, tapi bukan yang di Kelapa Gading. Oh, gitu. Iya. Jadi pertama kali bukannya Kelapa Gading. Manukari ini kan kebetulan kita ambil dari bahasa Banjarmasin. Oke. Iya. Jadi artinya itu membeli. Manukari. Bukan burung nih ya? Bukan, beda ya? Jadi Manukari kopi itu artinya membeli kopi. Membeli kopi. Gitu. Jadi kita mulai di Banjarmasin karena emang kebetulan istri awal asalnya dari Banjarmasin. Oke, jadi setelah Copper Club 2018 pindah ke Banjarmasin. Kita pindah ke Banjarmasin itu juga nekat karena sambil kita masih belajar jalanin bisnisnya, dikasih kesempatan buat coba-coba di Banjarmasin, kayak ya udah kita coba buka di sana. Oke. Nah, yang gua tahu juga kan sebenarnya Copper Club itu kan nggak cuma Manukari ya, ada satu brand lagi kan? Iya. Which is yang mungkin apa yang ngebedain apa nih? Jadi dari beberapa brand yang sekarang kita operate ini, emang salah satu tujuannya itu untuk menyasar pasar yang berbeda gitu, target marketnya yang berbeda, dan juga untuk memberikan kanvas lebih luas buat anak-anak teman-teman kita barista-barista di sini buat kreasi lebih banyak lagi gitu loh dengan target market yang beda-beda. Apa aja sih berarti? Ada Copper Club. Yang pertama kan Copper Club. Ada Copper Club, kemudian yang Manukari, dan yang ketiga itu mungkin salah satu flagshipnya kita juga yaitu Rasio. Iya. Itu semua Kelapa Gading kan? Semua di Kelapa Gading. Semua di Kelapa Gading tuh. Buat teman-teman yang mau ngopi di Kelapa Gading ada 3 pilihannya tuh. Nah itu berarti, jadi apa tuh bedanya masing-masing?
Jadi di awal-awal kita mulai Copper Club itu emang targetnya lebih ke neighborhood banget nih, friendly neighborhood coffee shop di mana you come seperti datang ketemu sama teman lama. Kemudian Manukari ini hasil dari kita ngejalanin Copper, kita ngelihat oh rupanya banyak nih pasar anak muda yang masih belum kena karena nyarinya lebih outdoor, nyari smoking area. Jadi kita siapkan Manukari. Dan kemudian kalau untuk rasio ini sebenarnya lebih ke frontiernya gitu ya kalau buat konsepnya kita gitu loh. Apa nih yang bisa kita pursue di dunia specialty coffee yang mungkin lebih eksperimental, lebih benar-benar serving experience. Jadi rasio ini lebih ke experience barnya, specialty coffee. Kita kurasi kopi-kopi yang kita beli dari luar negeri juga. Jadi memang basicnya udah bener-bener coffee. Jadi emang core-nya kita lebih ke specialty coffee. Tapi memang kalau kita boleh ngeliat ya bahwa semua coffee itu kan memang ada side-nya ya. Nggak semuanya memang murni coffee. Iya. Gitu kan? Iya, betul. Karena sambil kita jalanin bisnis ini rupanya kita lihat kalau kita benar-benar idealistik banget untuk benar-benar ngejar kopi doang, itu agak sulit ya buat cari cuannya gitu. Tapi awalnya emang kopi doang? Awalnya emang apa udah sama mulai kopi doang sebenarnya. Mulai kopi doang. Sambil berjalan kita lihat oh rupanya customer nih minta yang adanya sides, ada makanan, ada light bites, cakes dan lain-lain. Jadi ya kita coba untuk provide itu semua biar memenuhi ini ya permintaan customer. Jadi sekarang kopi tadi kan kurasi sendiri tuh. Berarti beans kita beli dari luar. Terus grinding sendiri berarti ya? Iya. Roasting sendiri. Roasting kita kerjasama sama beberapa roaster sih. Jadi semua itu udah specialty dari sini, dari Copper Club ya? Iya. Copper Club. Nah, berarti sebenarnya kalau nama Copper Club sendiri, tadi kan Manukari udah tuh. Kemudian ada Copper Club, ada Ratio nih ya. Apa nih di balik nama-nama itu ada artinya nggak? Wah, kalau Copper sih karena kebetulan waktu itu kan yang tadi saya cerita ditatangin orang tua dan lain-lain, jadi benar-benar nyari ide, ketemu sama banyak orang, terus kita pikir oke nih nama apa nih yang menarik nih buat jadi coffee shop gitu loh, apalagi buat kita yang masih awam belum ngerti apa-apa tadinya ya. Jadi kita pikir wah gimana kalau kita main sesuatu yang masih ada bau-bau kopinya gitu. Jadi sempat sambil iseng-iseng nyari ide, kita cari di Google. Itu ada beberapa orang yang kalau mendeskripsikan warna kopi itu warnanya kayak copper. Oh, oke. Oke, kayaknya lucu juga nih. Kenapa nggak kita bikin Copper Club gitu? Oke. Nice. Jadi ya itu kita ngomong kopi ya. Buat kopi itu sebenarnya kan gua nggak awam banget lah. Kalau misalnya gua ngomong kopi itu gua nggak tahu, gua nggak bisa ngebedain antara kopi yang enak sama kopi yang nggak enak itu apa gitu. Kalau istri gua wah beda lagi tuh dia emang lidahnya udah lidah kopi gitu. Ya jadi sebenarnya buat kopi sendiri apa sih yang sebenarnya takaran enak nggak enak itu gimana sih ngebedainnya? Nah, jadi ini sebenarnya pertanyaan yang tricky gitu ya. Soalnya enak sama nggak enak itu kan preferensi masing-masing orang gitu loh. Yang buat saya enak belum tentu buat Om enak. Betul kan. Nah, tapi buat di dunia specialty coffee ini ada beberapa parameter yang kita pakai. Misal rasanya seperti apa, finishnya seperti apa, bodinya, sweetness dan lain-lain. Jadi ya sambil kita berjalan, kita nyicipin banyak kopi, kita juga makin fine tune apa nih yang menjadi seleranya kita. Dan ini yang kita bawa dan kita serve ke customer. Jadi kalau di hasil risetnya ada experience selama ini dari tahun 2018, kira-kira orang Indonesia sukanya kayak gimana? Jadi so far yang kita temukan itu banyak yang suka yang lebih bold, tapi yang juga ada fruity-nya, yang nggak terlalu pahit dan lain-lain. Nah itu gua banget itu, gua nggak suka tuh kopi yang kopi pahit banget, harus ada yang flavornya. Makanya salah satu kopi yang gua suka dari Manukari, which is kopi tonik. Nah, itu gua banget itu kopi tonik. Kadang memang seger banget tuh. Seger, karena kan ada rasa-rasa yang berbeda gitu. Nggak semuanya pure murni kopi gitu. Walaupun memang kalau kita ngomong kopi, gua nggak tahu. Kalau kopi di Indonesia, americano, espresso, atau cappuccino, which is kayaknya kalau buat kebanyakan orang Indonesia masih identik kopi itu kopi tubruk gitu. Kopi tubruk, hitam, kopi black coffee ya. Iya, betul. Jadi memang kita juga serve kan seperti coffee shop lain, kebanyakan masih banyak yang klasik, yang kayak ice black, long black, latte, cappuccino, dan lain. Tapi makanya kita juga serve yang tadi kayak Om suka, espresso tonic itu buat lebih menarik
pangsa pasar di luar sana gitu buat orang-orang teman-teman yang nggak terlalu minum kopi, mungkin boleh coba-coba dulu nih dari yang namanya mocktail. Itu buat dicip-cip dulu, ngerasain apa nih yang gue suka kira-kira dari kopi, baru explore dari sana. Jadi apa yang ngebedain Koper Club Group ya, Koper Group dengan coffee shop lainnya? Apa yang ngebedain? Dari awal kita mulai sih, kita pengen benar-benar serving yang namanya hospitality Experience gitu. Jadi kita benar-benar mau highlight friendliness dari staffnya kita, servisnya kita, selain standar dari kualitas kopi dan makanan yang kita serve juga gitu. Ada inspirasi dari mana gitu, coffee shop tertentu atau apa sih di balik hospitality itu? Atau ada, kalau nggak salah kalau dulu tuh gue pernah dengar kalau misalnya ada omakase coffee, pokoknya barista kita serve apa yang kira-kira dimauin sama si pelanggan kita sendiri ya gitu. Jadi nggak hanya yang ada di on menu gitu, cuman memang on serve. Lu sukanya apa, kita bisa coba try to make it for you gitu. Mungkin juga karena kita banyak ketemu teman-teman pemain kopi juga gitu ya, jadi kita banyak suka tukar pikiran, kita ngelihat juga inspirasi dari coffee shop di luar negeri, apa nih yang lagi tren sekarang, apa yang mereka lakukan yang benar-benar bisa kayak elevate experience customer yang datang ke sini buat cicipin kopi gitu. Jadi lebih ke komunitasnya sih yang benar-benar orang kita juga gitu. Tapi kalau boleh tahu, biji kopi yang mana yang lebih maksudnya Indonesian coffee itu beans gitu ya, dibanding sama export nggak kalah kan sekarang? Nggak kalah sih sebenarnya ya, tapi kopi ini kan setiap origin ini punya karakteristik masing-masing. Jadi dari masing-masing negara itu ada ciri khasnya masing-masing juga gitu. Jadi kita nggak bisa bilang kopi Indonesia ini lebih baik dari kopi ini atau kopi ini lebih baik dari kopi yang lain, karena mereka semua punya ciri khas masing-masing yang bisa diunggulin sendiri-sendiri. Kalau Manukari lebih banyak pakai beans dari banyak pakai kopi lokal. Kopi lokal. Iya. Which is dari Semendo. Semendo itu berarti daerah dari Sumatera Selatan, Om. Sumatera Selatan. Palembang berarti. Daerah sana. Jadi kita kerjasama sama salah satu produser kopi yang one of the best ya di Indonesia menurut kita, itu Curators Coffee Company. So selama ini berarti tantangan yang paling berat apa nih? Tantangan yang paling berat itu ini ya, kita gimana caranya kita mau memenuhi keinginan customer, tapi juga maintain. Kita tetap harus make money di sini buat tetap survive. Which is fine kan sampai sekarang malah lebih banyak kayaknya. Ya, we're trying our best. Jadi sekarang ada apa nih? Ada berita apa di Koper Club? Ada ekspansi kah? Ada buka outlet baru kah? Jadi selama ini kan yang kita tahu ada 3 nih udah nih di Kelapa Gading. Tadi ada 1 di Banjarmasin, berarti udah 4. Ada lagi kah? Kita ada di Peak 2 juga di Orange Groves. Di Orange Groves, Itu Rasio. Itu Rasio. Ada beberapa rencana ekspansi lagi sih. Kita masih menyasar daerah Jakarta Selatan, sama juga ke Bali juga. Ke Bali juga. Wah, iyalah, sekarang ekspansinya udah keluar pulau nih ya. Udah 2 berarti pulau ya di luar ya. Tinggal daerah yang paling barat nih, Pulau Sumatera. Mungkin ke Sumatera Selatan ya nih. Ke Semendonya kan. Masih harus lihat-lihat. Iya. Tapi maksud saya di Kalimantan, kalau kita ngomong di daerah, apakah antusiasnya sama untuk bikin semacam coffee shop seperti ini? Antusiasme, I think di Indonesia sekarang apalagi untuk coffee shop ya gitu ya, itu benar-benar menarik banget buat anak-anak muda gitu loh. Kita bisa lihat banyak bermunculan di mana-mana gitu. Di Kalimantan Selatan, khususnya Banjarmasin, Banjarbaru sendiri, kita lihat sih sangat bagus gitu culture-nya, karena emang banyak banget gitu teman coffee shop juga di sana sih. Banyak ya? Banyak. Udah mulai tumbuh berarti? Tumbuh dan bagus sih. Bagus ya? Bali gimana? Kalau untuk Bali ya kita tahu kan emang tourist destination gitu. Dan ya kita mau coba nge-gap, visi gap di mana kayak kenapa nggak kita ngadain specialty coffee di sana yang. Tapi sasaran Balinya itu lebih ke foreigner atau lokal? Rencananya, kalau ngelihatnya. Kita juga masih ngeraba-ngeraba. Jadi kalau dari perspektif kita sih kayaknya kita masih nyasar 50-50 gitu ya. 50-50. Tapi mungkin karena brand kita mungkin lebih dikenal sama orang-orang lokal, khususnya orang Jakarta, mungkin kita lebih ke local tourist dulu kali ya. Local tourist ya.
Artinya sebenarnya kopi itu kan buat semuanya ya. Iya. Karena kita ngeliat memang perkembangan kopi saat ini di seluruh dunia wah berkembang sangat pesat. Even bahkan di China pun sekarang anak mudanya udah mulai ngopi, udah meninggalkan teh tuh. Wah, oke. Which is itu wah kita ke sana tuh udah ngeliat yang wah why so many coffee right now gitu kan. Bahkan kita punya Starbucks gede banget di sana tuh, yang reserve di China ya. Jadi memang budaya kopi itu memang sudah mulai mengakar di seluruh dunia nih, apalagi di Indonesia. Balik lagi ke Koper Club, balik lagi ke Manukari. Apa nih kira-kira tips buat teman-teman di luar sana yang mau coba-coba kira-kira kayaknya gue mau deh bikin coffee shop. Kayaknya gue pengen nyoba deh bisnis sendiri. Ada nggak sih gitu? Harus ngapain? Ada beberapa tips mungkin dari pengalaman kita sendiri ya, yang kita bisa share gitu loh. I mean, kita juga bukan expert di sini gitu. Kita masih muda dibandingin banyak teman-teman coffee shop di luar sana sih. Tapi yang pasti kelihatannya itu keren jalanin coffee shop Om. Tapi perintilannya itu banyak. Betul. Itu yang setuju ya. Betul. Dan jadi salah satu tips yang saya bisa share mungkin benar-benar harus gigih aja gitu ya. Harus gigih. Ada yang namanya hard days, ada yang namanya good days gitu. Dan gak setiap hari itu pasti kayak wow penjualannya bagus dan lain-lain. Pasti ya. Tapi yang penting kita persisten aja. Persisten. Terus jalanin terus, dan kalau menurut saya benar-benar ada passionnya di sini pasti bisa sih. Tapi kan nggak harus. Tadi kan nggak harus orang F&B, nggak harus orang yang ngerti kopi. Yang penting persisten. Yang penting ada passionnya di sini. ada passion. Saya yakin pasti bisa jalanin bisnis. Akan pasti bisa ya. Tuh, ya guys, ingat guys. Buat kalian yang mau coba-coba bikin coffee shop, langsung aja jalanin gitu ya. Yang penting apa nih? Punya barista yang bagus. Punya Apa ya? Nomor satu apa nih kita? Punya barista yang bagus kah? Atau memang konsep yang bagus? Kalau susah di pinpoint satu hal ya, karena benar-benar semuanya itu saling melengkapi satu sama lain. Tapi yang paling vital dalam sebuah coffee shop? Timnya pasti. Timnya. Jadi kebangun tim yang bagus, staff yang bisa support intinya kita sama konsepnya kita, itu yang menurut saya kunci sih. Kunci ya. Ya sekarang berarti udah berapa karyawannya? Kalau nggak salah ada 40-an. 40. Kira ya. Sampai di Banjar ya, berarti sampai di Banjar ya. Wah, gila, sukses banget pokoknya buat Koper Club. Mudah-mudahan makin banyak cabang-cabang yang dibuat. Mudah-mudahan juga menginspirasi teman-teman muda, anak-anak muda di luar sana yang mau buat coffee shop. Yang pasti buat mau coba-coba datang dulu ke sini, rasain kopinya, rasain makanannya, rasain experience-nya, baru kita coba buat bisnis yang sama seperti Manukari dan Koper Club. Thank you banget Ko Calvin, waktunya, sharingnya. Jarang ketemu dengan Ko Calvin. Ya mudah-mudahan, tapi gua akan tetap balik ke sini buat nyobain kopi. Jadi buat kalian yang ada di Kelapa Gading yang pengen nyobain kopi enak, makanan enak, experience enak, vibes-nya enak, datang ke Manukari, datang ke Koper Club. Itu aja dari saya. Sampai ketemu di podcast lain ya. Sampai jumpa. Bye.